Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir di acara IDE 2020 Kata Data. Selamat sore juga bagi narasumber, terima kasih sudah hadir di acara ini. Kita akan berbicara mengenai pemanfaatan Big Data untuk pengembangan atau pertumbuhan perusahaan, tapi tidak hanya perusahaan, tapi juga bagaimana Big Data yang dimiliki oleh Bapak Ibu yang ada di sini, itu bisa digunakan juga untuk membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Nah, saya awali paparan ini dengan menunjukkan sebuah data. Kalau Bapak Ibu lihat di layar, itu Indonesia saat ini berada di peringkat ke-5. Datanya belum keluar. Kita lihat sebentar. Nah, ada di peringkat ke-5 indeks kesiapan artificial intelligence di tingkat pemerintah. Masih lebih rendah dibandingkan negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kalau dilihat dari sisi positifnya, masih ada ruang bagi Indonesia untuk bertumbuh. Tidak hanya di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor swasta. Apalagi ini didukung dengan bertumbuhnya industri di Indonesia yang menghasilkan big data untuk diolah dan dianalisis oleh AI. Tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa mengutip Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligence, pertumbuhan Big Data di Indonesia mencapai 19,7% sejak 2018. Nah, kita akan berbincang-bincang mencoba mendalami lebih jauh bagaimana Big Data dimanfaatkan oleh Bapak Ibu yang hadir sebagai narasumber di sini. Mungkin kami awali dari Pak Paulus dulu. Pak Paulus, Astra International, siapa yang tidak kenal Astra? Anak perusahaannya udah 200 lebih. Itu baru anak perusahaan Pak ya, belum cucunya. Nah, tentu saja Rasanya sih 80% customer Astra. 80% customer Astra di sini. Atau mungkin 100%. Saya tahu data Anda. At least punya Toyota, kalau enggak Daihatsu, kalau enggak gitu. Oke. Nah, dari apa yang transaksi ataupun kemudian perilaku, saya tidak tahu apa yang dikumpulkan Astra sebenarnya dan bagaimana itu kemudian dimanfaatkan oleh Astra untuk mendorong pertumbuhan Astra. Ya, pertama kali kita termasuk perusahaan, kalau saya orang dulu IT, enggak mengerti data itu luar biasa. Yang kita punya, saya sebut dengan TIRE, TIRE, transaction data, kita punya semua lah. Anda beli Toyota di mana, kemudian servis di mana, kalau nyicil di mana, segala macam kita punya data, tapi set. Gitu. Ya, transaction cuma transaction, kita pakai kalau untuk planning. Kapan production, kapan, tapi hanya sebatas transaction. Kemudian setelah kita mulai tahu, kita tambahkan data-data itu dengan interaction data. Ya, interaction data misalkan Anda mengunjungi web kita seperti apa, kalau saya mogok seperti apa. Tidak selalu transaksi yang kita ambil, tapi interaksi dengan kita mulai banyak kita kembangkan. Jadi Anda mengunjungi web, Anda ingin ketemu dengan customer kita segala macam kita lakukan. Tapi itu udah mulai kita kumpulkan lebih banyak. Yang ketiga kita juga masuk dengan research data. Jadi sampai sejauh mana sih milenial ini kalau suka mobil itu warna apa? Kita udah pakai testing, kita cekin. Kalau mau kita launch new product kira-kira suka seperti apa? Kalau dulu kita pakai postcard atau pakai flyer aja sudah ngebuk. Sudah harus antri. Sekarang kita mau launch berikutnya apa? Kita udah tes. Jadi kira-kira tahu warna, kesukaan, aksesoris, kemudian apanya kita sudah tahu. Nah itu riset data. Terakhir kita baru enhance big data. Masing-masing data dulu yang beli Toyota sit on Toyota, Daihatsu sit on Daihatsu, yang lain sit masing-masing. Sekarang kami gabung, sehingga kalau Anda beli Toyota sama Daihatsu sekarang, Anda punya satu single number data. Kita punya satu single ID ke ada. Sehingga ada satu cerita, waktu dia customer ini beli properti kita di Asia, dia nggak tahu, oh beli properti waktu selesai, Pak, Bapak itu adalah gold customer dari Astra. Kenapa? Bapak punya BMW, punya Toyota, punya Daihatsu, motornya Honda, kalau beli mobil motor itu aja, yang lain nggak usah lah, itu aja ya. Terus langsung, oh gold, begitu Anda gold, Bapak tambah special discount karena Anda loyal di Astra. Jadi buat dia terkejut karena kita berikan diskon tanpa dia sadar, karena dia loyal ke Astra. Dan kemudian dengan cara itu kita kembangkan banyak, jadi data kita sekarang bisa kepada customer kita berikan lebih. Jadi kalau 2-3 kali udah masuk bengkel, sekalian Pak mau ditukar enggak? Jadi kita proactively
menggunakan data ini untuk kepentingan customer kita, sehingga customer kita merasa kita memperhatikan dia bukan pada waktu dompet dia keluar. Iya. Bahkan memilihkan yang terbaik pun kita pilihin di sini. Jadi untuk kepuasan konsumen sebenarnya Pak ya? Ya. Tujuannya seperti itu? Bukan hanya kepuasan konsumen, tapi kita bisa predik Kebutuhan mereka di apa? future seperti apa. Misalkan ada rental nih, kita pakai Movic. Udah rental, orang udah punya 2 rental, 2 mobil Astra, udah 3-4 tahun. Pak, lebih baik kita pakai ini. Kita kasih kredit, kasih gini. Dari 2 bisa naik 5. Karena kita tahu persis, Pak 2 ini profilnya seperti apa. Kenapa nggak tambah 1 Pak? Karena bisa pakai platform kita bisa rentalin dan banyak. Jadi kita bisa mempredik mereka dengan lebih baik. Kalau selama ini kita hanya menerima transaction, sekarang kita yang aktif memberikan apa yang bisa kita beri kepada pelanggan kita secara lebih aktif. Apakah data-data dari 200 lebih perusahaan Astra itu sudah terintegrasi Pak? Belum, kita belum integrasikan masing-masing. Tapi kita sekarang lagi mencoba melalui Astra Digital tadi mengintegrasikan otomotif dulu segala, karena kita punya banyak data kan ya. Ya. Banyak data tiap-tiap perusahaan, kita punya 237 business line, masing-masing punya. Tapi kita fokus kepada yang otomotif dulu karena itu yang real B2C, yang interaksi cukup banyak dengan kita. Oke. Astra sudah melakukan cukup banyak dengan ratusan perusahaannya. Grab apa yang dilakukan dan seperti apa kemudian itu dimanfaatkan? Oke, terima kasih. Kalau buat Grab itu data adalah bagian yang tidak terpisahkan, gitu ya. Kalau untuk Bapak tahu, per hari kita itu menghasilkan 40 terabyte data. Jadi 40 terabyte per hari. Dan kita itu driver partner kita itu melakukan perjalanan per minggu 420 juta kilometer. Jadi lebih jauh dari jarak dari bumi, matahari balik lagi bumi. Itu. Dan biar bagaimana setiap hari kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini menggunakan Grab tentunya, itu kalau pesan Grab allocation itu kita menggunakan artificial intelligence. Semua dalam kehidupan kita menggunakan artificial intelligence. Dari mulai alokasi, dari mulai kalau misalnya menggunakan Grab sekarang udah ada prediction. Jadi karena kita sudah membaca, misalnya saya dari kantor ke rumah beberapa kali itu langsung keluar. Begitu kita buka, dia akan lihat misalnya dari Gamma Tower ke rumah gitu kan. Jadi itu prediction untuk apa? Untuk memudahkan para customer kita untuk memesan Grab. Jadi nggak usah ngetik lagi, karena ngetik kan ngeselin ya. Terus buat driver-driver kita, itu juga kita menggunakan artificial intelligence, sehingga mereka tahu di mana yang lagi banyak yang hot gitu. Jadi mereka bisa menuju ke sana sehingga dekat, kalau misalnya mereka diallocate, itu dekat. Dan waktu kita mengallocate, itu juga kita pakai artificial intelligence. Berapa detik, itu sampai second Pak. Jadi banyak banget gitu, kalau saya cerita kayaknya sampai malam nggak selesai. Tapi benar-benar dalam setiap hal yang kita lakukan di Grab, itu semua menggunakan artificial intelligence, menggunakan machine learning, jadi nggak terpisahkan gitu. Selain untuk prediksi tadi Anda sampaikan, untuk penumpang tahu kira-kira prediksi harga dan segala macam, apalagi yang dilakukan dari data yang dimiliki oleh Grab ini? Sebenarnya juga untuk safety, gitu. Kita bisa menganalisa setiap hari di mana yang jam berapa kira-kira suka terjadi masalah dan sebagainya dan seterusnya. Jadi safety is also very important for us, and safety itu juga data itu dipakai untuk supaya our safety is getting better and better. Dan semuanya itu direkam, jadi safety buat customer satisfaction, buat mitra kita juga, buat kemudahan dan
buat satisfaction juga, so buat semua, to government as well. Jadi misalnya buat government kalau misalnya membantu misalnya membuka kota baru, bagaimana kita menganalisa untuk transportasinya dan sebagainya. Nah, saya akan perdalam nanti pertanyaan mengenai selain untuk perusahaan apa yang bisa dilakukan untuk publik. Tapi sebelumnya saya beralih dulu ke Mbak Felicia dulu. Nah, sebelum saya menanyakan hal yang sama, saya mungkin perlu mention bahwa ini Halodoc ini salah satu startup yang disebut Jokowi ini patut untuk disupport, bahkan disebut katanya calon unicorn gitu. Mudah-mudahan betul seperti itu ya. Amin. Nah, baru saja mendapatkan pendanaan juga dari Bill dan Melinda Gates Foundation begitu. Benar. Nah, mungkin ceritakan sedikit apa sih sebenarnya Halodoc ini, yang kita tahu memang beli obat ya. Tapi sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Halodoc ini? Jadi Halodoc adalah aplikasi kesehatan. Kita berdiri sejak tahun 2016. Kita misinya adalah untuk mempermudah akses kesehatan untuk seluruh Indonesia. Nah, CEO kami Jonathan Sudarta membangun aplikasi ini sebenarnya gara-gara ada problem di Indonesia, yaitu kekurangan dokter per orang. Jadi di Indonesia, according to data, ada sekitar 3 dokter per 10.000 orang. Padahal according to WHO harusnya ada sekitar 20 dokter per 10.000 orang. Dan sekarang juga spesialis di Indonesia kebanyakan adanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Jadi kita membangun aplikasi ini sebagai solusi untuk memperdekat dokter lagi ke lebih banyak pasien dengan aplikasi Halodoc gitu. Pertanyaan selanjutnya, dengan big data yang dikumpulkan, apa kemudian yang dilakukan terhadap data-data yang ada di Halodoc ini? Jadi di Halodoc karena aplikasi kesehatan, datanya udah ribuan yang masuk per hari. Dengan data ini kami bisa melihat customer behavior dan kesehatan mereka ya dari machine learning yang ada di Halodoc. Dengan data ini kita fokus ke gimana bisa memperbaiki kesehatan customer-customer yang masuk ke aplikasi kami. Kedua, dengan data yang masuk ke Halodoc kita juga bisa melihat macroeconomic trends yang ada di Indonesia tentang kesehatan. Jadi misalnya contoh Desember Januari virus flu lagi tinggi. Kita bisa melihat hotspotnya di mana aja, kota-kota mana aja yang terkena flu virus yang paling tinggi. Dan kita bisa supply apotek-apotek kami dengan obat yang tepat untuk bantu mereka gitu. Apakah data yang dipunyai tadi, Anda tahu, Halodoc tahu ini yang di Jawa Tengah paling banyak penyakitnya flu. Di daerah sini ada penyakitnya apa gitu. Apakah itu data itu kemudian dikerjasamakan dengan pemerintah juga supaya pemerintah bisa mengambil langkah-langkah untuk penanganan? Ya, kita emang kerja dekat dengan Departemen Kesehatan, kita juga kerja dekat dengan ID. Jadi kita bantu ngestok obat di daerah tertentu, depending on virus apa yang lagi kuat di daerah itu. Dengan pemerintah daerah mana Anda melakukan kerjasama? Sekarang sih kita kerjasama dengan kota-kota besar doang sementara. Oke, di Grab juga melakukan hal yang sama, kerjasama dengan universitas dan juga pemerintah ya. Seperti apa itu kerjasamanya? Oke, pertama-tama kita memang bekerja sama dengan universitas-universitas. Kenapa gitu kan? Karena buat mahasiswa itu perlu data kalau melakukan research. Kadang-kadang mereka itu terpentoknya hanya karena gimana ya dapetin datanya. Oleh sebab itu, satu objektif yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa melakukan research and development-nya bersama-sama dengan Grab dengan menggunakan 40 terabyte data tersebut. Karena itu buat mereka sesuatu banget gitu ya, mereka sampai happy banget, itu yang pertama. Yang kedua juga biar bagaimanapun juga di Grab itu kami punya R&D center di 8 negara di seluruh dunia. Artinya apa? Teknologi thought leadership itu ada di kita. Nah artinya kita pingin bahwa semua mahasiswa Indonesia yang bisa ditularkan teknologi skillnya dari yang kita punya di seluruh dunia. Karena network kita ada di 8 negara, jadi begitu mereka melakukan R&D di Grab, itu terhubung dengan
R&D center kita di 8 negara. Sehingga mahasiswa kita atau jebolan Indonesia itu tidak kalah dengan jebolan-jebolan di luar sana. Saya tertarik tadi Anda mengatakan bahwa mungkin juga ada kerjasama dengan pemerintah untuk memprediksi kemacetan dan itu karena itu sudah dilakukan di Cina. Didi sudah bekerjasama dengan pemerintah Cina untuk memprediksi soal kemacetan sehingga dia bisa melancarkan jalan gitu supaya nggak macet. Nah itu apakah sudah terpikirkan juga untuk kerjasama dengan pemerintah dalam soal itu? Sebenarnya kita awalnya kita sudah mulai bekerja sama dengan beberapa kota besar karena kita melihat di beberapa point of interest di tempat titik-titik terjadi kemacetan itu kita berdiskusi dengan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa banyak ya Pak driver-driver online, apakah itu dari Grab maupun dari Gojek, itu yang berantakan di depan mall, yang bikin macet, di dekat kereta api dan sebagainya. Yang kami lakukan adalah kami melakukan inovasi di Grab namanya Grab Now sehingga setiap pelanggan itu bisa langsung naik dengan bike itu sehingga nggak macet, itu satu. Yang kedua kita juga diskusi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana menertibkan mereka. Oke. Karena harus bekerja sama, jadi misalnya kayak dengan MRT. Dengan MRT kami bekerja sama untuk membuat shelter sehingga para driver-driver itu tidak seenaknya aja parkir. Mangkal di berbagai tempat. Ya dan waktu itu MRT bilang, Bu Neneng bisa nggak make sure kalau mereka ngaco di suspend atau di blacklist. Oke. Itu bisa, Baik. gitu. Karena semua datanya ada. Baik. Gitu. Kalau di Astra bagaimana nih Pak? Apakah memang sudah ada kerjasama dengan pemerintah? Secara total kita enggak, tapi dengan universitas kita banyak. Khususnya kita yang spesifik study. Karena kita punya tol, kita punya banyak aplikasi untuk bagaimana tol management, traffic management. Jadi banyak mahasiswa yang traffic, kemudian dari sipil, dari perencanaan, bekerja bersama dengan kita. Bagaimana membuat trafficnya lebih bagus, bagaimana membuat plate recognition dengan segala macam. Jadi banyak sekali studi karena kami tahu mahasiswa kita tuh sebetulnya cukup kreatif dan kita harus kasih kesempatan mereka dengan real life. Kami punya 6 jalan tol 350 kilo. Jadi ini buat mereka praktek baik S1 maupun S2 itu praktek di kita. Bagaimana akhirnya bisa dikembangkan ke seluruh jalan raya besar. Karena kita tidak punya jalan besar ya. Tapi even di tol misalnya Nataru ataupun nanti tahun depan di Lebaran. Itu kita bersama-sama lakukan bagaimana dari Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah. Kita bisa free flow-nya seperti apa, turunnya seperti apa. Kita studi bersama-sama dengan pemerintah. Tapi khususnya saya pengennya justru para sarjana-sarjana itu melihat itu menjadi satu usulan untuk mereka keluar startup. Karena kami berharap dengan data yang kami ada, muncul ide-ide baru untuk mereka bisa mengeluarkan sesuatu yang berguna. Jadi bukan hanya untuk kepentingan, wah pas Nataru lancar segala macam, itu lebih mudah. Tapi bagaimana menciptakan sesuatu sehingga mahasiswa kita tidak hanya lulus untuk jadi pegawai, tapi lulus melihat permasalahan macet itu adalah sesuatu yang tantangan untuk dia di-solve. Permasalahan banjir di-solve. Dan dengan data yang kita buka, dengan kondisi bersama, banyak sekali ide-ide. Sekarang masih belum seperti yang kita harapkan. Tapi saya yakin in the next couple of years, mahasiswa kita terbiasa melihat masalah itu dan dijadikan satu acuan untuk startup. Dan kami siap untuk funding sebetulnya. Oke, nah waktu kita pendek, tapi saya akan menanyakan satu pertanyaan yang sama buat ketiga narasumber ada di sini. Memang kalau kita melihat digital, melihat big data, melihat AI, kita sulit memprediksi apa yang terjadi ke depan karena perubahannya sangat cepat sekali. Tapi saya ingin mendapat pandangan mungkin dari Pak Paulus, Felicia dan juga Ibu Neneng dalam bayangan masing-masing. Kira-kira dalam 2-3 tahun ke depan ini akan seperti apa sih big data dan bagaimana itu akan digunakan di Indonesia dan impact-nya terhadap kehidupan sehari-hari kita seperti apa? Silakan Pak. Kami dilihat dari Astra ya, saya bayangin dari otomotif. Kalau saya udah membayangkan 2-3 tahun, makanya kami mendirikan Astra Digital Internasional. Kita predik sekarang kita, customer kita kebutuhan apa,
tidak selalu on-air, paling penting. Jadi kita sudah predik dia pagi mau kemana, alat mau kemana, segala macam. Kita sudah predik even sebelum mereka menyadari mereka membutuhkan itu. Karena kita sudah tahu movement mereka, apalagi kalau… Ini menarik Pak. Sebelum mereka menyadari mereka membutuhkan sesuatu, Astra sudah bisa memprediksinya. Termasuk di dalamnya, misalkan bapak-bapak di sini kan mobilnya kan nganggur. Iya. Dari jam 8 sampai jam 4. Karena kita tahu pola itu, kenapa kok mobil nganggur di Grand Indonesia? Kenapa enggak jam 8 langsung lock ke kita, ke Movic, kita akan cari duit itu. Jam 8 dan jam 4 balik ke sini. Jadi akibatnya Anda enggak perlu pusing. Yang punya mobil dapat uang, tapi yang enggak punya mobil enggak usah gitu. Mau pacaran, Sabtu jam 2, jam 4 pengen Alphard, tinggal call, Alphard datang. Ini datang gitu kan ya. Mau ketemu. Jadi sebetulnya Anda bisa terus termasuk di dalamnya hal-hal yang lain yang sebetulnya kita predik Anda tidak perlu mikirin diri sendiri. Anda kasih tahu aja saya mau saya mau meeting di sini dengan siapa. Asal dibuka Outlook Anda, kita bilang kita ketemu Bu Nana, mesti harus mereknya yang misalkan Lexus. Oke. Ketemu Pak Meta, mereknya BMW. Iya. Jadi kita udah bisa sesuaiin semua. Baik. Ya, gaya itu bisa jalan. Itu sangat mungkin dengan data dan artificial intelligence dan machine learning kita karena semua itu data yang sangat mudah. Masalahnya bagaimana mengcombine itu menjadi satu kesatuan untuk kepentingan customer. Baik. Felicia? Dari industri kesehatan rasanya big data bakal bawa positive changes ya. Salah satunya prediksi kapan sakit pasti lebih tepat. Jadi bisa preventive measures-nya lebih cepat. Dan kedua solusinya juga pasti lebih akurat. Jadi orang nggak usah buang-buang duit trying to solve a problem yang salah. Kalau menurut saya nggak tahu apakah di sini bapak-bapak dan ibu sudah tahu bahwa kita sudah ditemukan quantum computer. Jadi sangat cepat, yang biasanya dikerjakan mungkin ratusan tahun sekarang hanya dalam 22 detik. Itu akan merubah seluruh kehidupan manusia. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible anymore and the only constant is change. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Aplaus untuk narasumber yang ada di sini.